Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sehabis dari manapun, dan turuti aturan pemerintah untuk di rumah saja agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran, perkenalkan, nama saya Allah Rendi Maulana. Kita hari ini akan mempelajari tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah apa sebenarnya makna Rasul, kenapa Allah mengutus Rasul ke dunia ini, lalu sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Rasul, lalu apa itu pengertian Rasulul Azmi dan siapa saja yang ada di dalamnya, dan yang terakhir, bagaimana cara kita meneladani Rasul dan Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul dalam pengertian panjang ialah laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul sama seperti manusia kebanyakan. Mereka makan, minum, menikah, mempunyai anak, dan lain sebagainya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul? Itu dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa yang dimaksud memberikan kabar gembira? Rasul memberikan kabar gembira bagi barang siapa saja yang mengikuti ajarannya serta menjadi umatnya. Allah menjanjikan akan memberikan nikmat kepada manusia tersebut di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu bagaimana manusia yang mengingkarinya? Allah juga akan memberikan balasan yang buruk bagi mereka, yaitu neraka jahanam. Rasul wajib memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya jujur dan benar. Maksudnya, Rasul selalu jujur dalam perkataan serta perbuatannya. Mustahil Rasul berkata bohong. Amanah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil bersifat khianat. Ia harus menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sedangkan tablik berarti menyampaikan. Maksudnya, Rasul harus tetap menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun terasa sulit. Dan yang terakhir fatonah, cerdas atau pandai. Rasul juga harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang kuat dan bijaksana. Kita sekarang masuk pada bahasan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugas, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang masuk ke dalam Rasul-Rasul Ulul Azmi? Itu ada 5 Rasul. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad SAW.
Mari kita bahas dengan singkat kisah nabi-nabi tersebut. Nabi Nuh. Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti syukur. Nabi Nuh mendapatkan gelar sebagai Abdus Syakur, yang berarti hamba yang paling banyak bersyukur. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kepada Bani Rasyid. Dalam dakwanya tersebut, menurut salah satu riwayat, Nabi Nuh hanya memiliki sebanyak kurang lebih 80 pengikut. Tapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah, tetap berdakwah walaupun banyak tantangannya. Bahkan Nabi Nuh ditantang untuk mengirimkan azab pada mereka. Lalu Nabi Nuh menjawab dengan tegas, sesungguhnya yang bisa mengirimkan azab hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi Nuh, bangunlah kapal atau bahtera yang besar. Lalu mulailah hari itu Nabi Nuh beserta para pengikutnya membangun bahtera atau kapal yang besar. Setelah kapal bahtera itu jadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya serta satu pasang hewan, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ikut naik ke dalam kapal tersebut. Lalu mulailah turun hujan dan kemudian menjadi banjir yang besar sehingga menenggelamkan bumi. Dalam perjalanan, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an dan istrinya, dan mengajaknya untuk naik ke kapal. Akan tetapi Kan'an tetap sombong, tidak mau. Akhirnya Kan'an dan istrinya yang durhaka beserta para umat Bani Rasyid yang tidak ingin beriman kepada Allah itu tenggelam dalam banjir tersebut. Yang kedua, Nabi Ibrahim lahir dari seorang pembuat patung atau berhala bernama Azar. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang kejam. Nabi berdakwah namun tidak ada yang mempercayainya. Akhirnya pada suatu hari ada acara besar yang mengharuskan seluruh penduduk negeri tersebut tidak ada tempatnya. Nabi Ibrahim kemudian izin sakit dan tinggal pada negeri tersebut. Lalu Nabi Ibrahim datang ke kuil, tempat penyimpanan berhala-berhala untuk disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim lalu menghancurkan berhala-berhala tersebut satu persatu hingga menyisakan berhala yang paling besar untuk ditaruhi kapak. Selang beberapa lama, Raja Namrud kembali dan marah karena berhala-berhala tersebut hancur. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Bertanyalah Raja Namrud, "Hai Ibrahim, apakah kamu semua yang menghancurkan berhala ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab dengan lantang, "Yang menghancurkan berhala tersebut adalah berhala yang paling besar." Lalu salah satu pengikutnya, Raja Namrud berkata, "Bagaimana berhala yang hanya bisa menghancurkan berhala-berhala lainnya?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Itu kalian tahu bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apapun. Lalu kenapa kalian menyembahnya?" Jawab Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud yang kesal menyuruh para pengikutnya untuk mengumpulkan kayu yang banyak untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah banyak kayu, lalu dimasukkanlah Nabi Ibrahim ke dalamnya dan mulailah api dinyalakan. Kemudian datanglah mukjizat Nabi Ibrahim. Allah berkata, "Dinginlah wahai api dan selamatkanlah Nabi Ibrahim." Setelah semua kayu terbakar, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa terluka sedikitpun. Lalu kemudian para pengikut Raja Namrud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umat paling banyak pada saat itu. Nabi Ibrahim juga mendapatkan sebutan bapaknya para nabi. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun yang kejam. Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada zamannya karena ia pernah mendapatkan mimpi bahwa akan ada bayi laki-laki yang menghancurkan kekuasaannya. Nabi Musa berdakwah kepada umat-umatnya sampai akhirnya Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan.
Kemudian pergilah Musa beserta pengikutnya dari negeri tersebut. Raja Firaun pun mengetahui rencana tersebut dan mulai mengejar Nabi Musa serta pengikutnya dengan bala tentaranya. Sampai akhirnya perjalanan Nabi Musa dan pengikutnya terhambat karena adanya laut. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Pukulkanlah tongkatmu kepada tanah, lalu laut itu akan terbelah." Lalu Nabi Musa mengikuti perintah tersebut dan terbelahlah laut seketika. Lanjutlah perjalanan Nabi Musa dan pengikutnya melewati tengah-tengah laut tersebut, serta masih ada Firaun dan bala tentaranya yang mengejar. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang laut, laut tersebut kembali menutup menjadi satu dan menenggelamkan Firaun serta bala tentaranya. Setelahnya yaitu ada Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa perantara seorang bapak, hanya melalui seorang ibu. Pada saat bayi, ia bisa berbicara untuk membela ibunya yang difitnah oleh para kaum pada zaman itu. Mukjizat Nabi Isa sangat banyak. Yang pertama, membuat burung dari tanah liat dan kemudian burung tersebut bisa hidup. Mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mampu menyembuhkan penyakit kusta, serta mampu membangunkan orang yang sudah mati. Tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah. Bani Israel mengingkarinya, bahkan berniat membunuhnya. Lalu Allah menukar Nabi Isa dengan yang mirip dengannya untuk disalib. Kaum tersebut tidak mengetahui bahwa yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang dimiripkan Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah putra Abdullah dan Siti Aminah. Yatim sejak dalam kandungannya, ditinggal oleh bapaknya, Mbak Abdullah, selama-lamanya. Pada umur 6 tahun pun ibunya wafat, menyusul bapaknya. Menikah dengan Siti Khadijah di umur yang ke-25 tahun. Menerima wahyu saat usia 40 tahun di Gua Hira. Wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq 1-5. Mulai melakukan dakwah, Nabi Muhammad pernah dilempari kotoran ketika sedang beribadah kepada Allah. Pernah juga dilempari batu ketika sedang berdakwah, akan tetapi Rasul tetap memaafkannya dan tidak menaruh balas dendam sama sekali. Nabi Muhammad SAW wafat saat usia 63 tahun. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan cara kita meneladani Rasul dan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Dan yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Sekian materi pada hari ini. Semoga kalian semua bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan dan dapat mengambil pelajaran dari materi tersebut. Saya mohon izin pamit. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.